waktu itu sebelum itu dorong berkelahi di situ orang Maluku Tenggara dapat undangan untuk pergi kasih lihat dorong punya tarian, kebudayaan kultur kepada orang-orang Belanda melalui itu paroki di Venlo. Nah, sebelum itu ya orang Ambon tidak terima sebab dorong bilang bahwa itu kalau orang bikin begitu itu ada opres toh juga. Di situ uang itu yang dapat dari situ mesti kasih masuk buat ini ketemu punya perjuangan. Nah di situ orang-orang Ambon tidak terima, terus berkelahi itu besar di situ di Comfort. Kita sampai di Middelburg, lalu ada perselisihan antara anak-anak Tenggara dengan saudara-saudara dari Ambon Liase. Soal itu pada saat itu bisa diamankan, tetapi sekonyong-konyong terdengar bahwa di Vught ada perkelahian besar, di mana anak-anak Maluku Tenggara pada saat itu 3 yang luka parah, 1 anak kecil yang mati, sehingga membuat anak-anak dari Maluku Tenggara saya pun, saya merasa bahwa mereka itu adalah suku bangsa saya, sehingga bagaimanapun juga keadaan saya, sebagaimana tadi saya bilang buat Nona, saya secara pribadi, saya tidak ada punya problem apa-apa dengan saudara-saudara dari Ambon Liasi. Tetapi kalau oleh karena bangsa, saya merasa saya solidar dengan saya punya bangsa. Apakah itu persoalan? Tetapi yang pertama itu saya harus lihat bahwa itu adalah suku bangsa saya. Apalagi 1 anak kecil yang mati pada saat itu membuat saya itu tidak tenang di dalam batin saya. Ik ben me er altijd van bewust geweest, of dat is je altijd meegegeven in je opvoeding, dat Ambon en Tangara vijanden zijn van elkaar. En dat al iets van 300 jaar of ik weet niet hoeveel eeuwen al speelt. Maar op dat moment kreeg je de verhalen. Ik wist wel dat er in 1951 ooit een vechtpartij is geweest tussen Orang Ambon en Orang Tenggara. Maar echt bij stilgestaan of wat dat nou precies was, dat wist ik niet. Want ik bedoel, vechtpartijen waren er altijd. In de wijk ook. Ruzies tussen verschillende families. Dan Baku Pukul, Baku Tikam en weet ik veel. En het was niet eens Ambon Tenggara, maar gewoon Tenggara onder elkaar. Dus Vught was voor mij ook zoiets, hè. Terwijl na de bezetting van de ambassade in Wassenaar werd het steeds duidelijker dat het een conflict of een tegenstelling is tussen Ambon en Orang Tenggara. Toen ook kreeg je de verhalen van ik moet kemarin jaga orang Ambon, hè. En kalau pergi di mana-mana jangan pergi sendiri. Sebab kalau kemarin bijvoorbeeld pergi di Den Bosch, orang Ambon dapat tahu kemarin orang Tenggara dan bunuh kemarin di situ. Dus bij alles wat je deed, overal waar je naartoe ging, hield je er rekening mee dat je wel eens Ambonezen tegen zou kunnen komen. En dat die Ambonezen toch niet moesten weten dat jij een Tenggara bent, want er is gevaar voor eigen leven, hè? Anak-anak Tenggara datang di sini karena RMS. Kalau waktu itu Ambon tidak proklamasi buat RMS, kita semua sudah pulang. Tetapi oleh karena RMS ini yang mengakibatkan kita semua datang di Belanda ini. Nah, sampai di sini baru perkelahian di antara Ambon Liase dengan Tenggara baru bilang, ya kita musuh RMS. Tetapi pertama-tama satu poinnya itu semua dengan RMS datang di Belanda. Waktu KRPPT berdiri itu dalam tahun 51 terus itu mereka bentuk satu badan untuk mengurus kepentingan rakyat Maluku Tenggara. Saya senang kalau mereka itu mau urus saya punya kepentingan. Tetapi rupa-rupanya tidak ada urus kepentingan apa-apa. Selama saya waktu itu sampai sekarang. Kita tidak tahu ini KRPPT dia maksud apa. Saya juga tidak tahu. Mau pulang ke Indonesia atau mau tinggal di sini atau mau apa sebenarnya.
Tetapi ini organisasi ini bukan satu organisasi politik. Ini organisasi yang cuma mendorong itu kepentingan rakyat kepada pemerintah Belanda dengan Indonesia mengenai kepulangan kemungkinan itu ke tanah air, dan untuk juga menjaga itu adat identitas dari orang-orang Maluku Tenggara. KRPPT itu satu kata singkat yang boleh bilang berarti kepentingan rakyat pulau-pulau terselatan. En vanaf mijn puberjaren, of op dat moment ben ik me pas heel bewust gaan bezighouden of gaan afvragen van mijn positie als Molukse. En dan kom je er ook achter dat Moluk zijn zelfs nog specifieker kan zijn. Dat je ook nog Kekchil hebt en Kepsar en Tanembar en Ambon en Seram en nou, noem maar op. Bangsa Maluku maupun dari utara, tengah dengan tenggara itu kita satu bangsa. Kita punya kediaman di sini itu ada dia punya dasar. Ya, dasarnya itu kita datang di sini untuk sementara, untuk pulang kembali ke tanah air, toh. Itu satu boleh bilang soal yang ketorang sama-sama, ketorang bersama mesti itu urus itu. Yaitu satu overeenkomst yang ketorang sebut itu hak knil. Tapi ketorang sudah mengalami juga bahwa itu kemauan bersama itu tidak boleh bilang dapat dihargai boleh bilang oleh orang-orang Ambon, sebab orang bilang bahwa biar bagaimana orang itu tuntut itu hak itu perjuangan nomor satu. Nah itu kita bilang tidak bisa. Kebanyakan orang Maluku di Belanda Protestan. Cuma sedikit saja yang Katolik. Mereka berasal dari Maluku Tenggara. Oleh karena pekerjaan Messi pada akhir abad ke-19, banyak orang masuk agama Katolik. Wat heel belangrijk was dat je vooral als meisje, heel veel meisjes had je je zangvereniging, itu ajar nyanyian gereja. En had je een kerkkoor. Elke zondagochtend met een stuk of 20, 30 meisjes te nyanyi in de kerk. Behalve dat waren er bedevaart. Ik ben Rooms-Katholiek, hè. Of mijn ouders zijn Rooms-Katholiek en ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Waren er bedevaarten naar Borijn en Bonneu. En dan waren we Maria-meisjes. Dus itu ajar nyanyian Bunda Maria en ajar menari. Pada tahun 62 kita keluar dari kamp-kamp itu, tidak buat orang Katolik, tidak ada lagi gereja bahasa Indonesia atau bahasa Maluku buat kita punya orang-orang Katolik. Semua mesti masuk di gereja umum, campur dengan Belanda. Jadi kalau pastor lagi dia baca Alkitab dengan bahasa Belanda, ya buat om dengan tante-tante yang tidak tahu bahasa Belanda, ya dorang nonton saja. Dorang mungkin ada tanya, itu pastor ada omong apa di sana?